gue mau share sama lu, mau nggak lu? Oke. Nah, diceritain, gue bilang untuk merencanakan keuangan masa depan itu ada 5 step. Step yang pertama itu bicara tentang mengumpulkan uang. Bicara tentang apa? Kurang kencang, bicara tentang apa? Mengumpulkan uang. Mengumpulkan uang, bukan bicara tentang seberapa banyak income yang lu dapat, tapi seberapa besar lu bisa saving dibanding spending. Orang lebih senang spending apa saving? Spending, lebih senang jajan ya dibandingin nabung, benar ya? Nah, kalau lu udah bisa saving dibanding spending, lu udah lolos tahap pertama. Oke, yang pertama apa Bu, Pak? Nah, jadi saya selalu interaktif mengumpulkan uang. Yang kedua, habis lu kumpulin uang, lu harus bisa mengembangkan uang. Oke, ngembangin uang itu lu bisa di mana aja, mau di emas, di tanah, di saham, di kripto. Tapi kalau lu nggak ngerti saham dan kripto, jangan coba-coba. Ambil yang santai-santai aja, obligasi paling aman, jangan deposito kalah sama inflasi. Minim obligasi. Kalau lu bisa, lu pinter, lu belajar yang lebih gede lagi. Oke, cukup sampai segitu. Kalau lu nggak paham tentang mengembangkan uang, gue juga belajar, gue belum terlalu ngerti, gitu aja. Paham? Nah, abis lu ngumpulin, nah ulangi terus, abis lu ngumpulin, ngembangin, yang ketiga lu harus bisa ngejaga duit yang lu kumpulin dan lu kembangin. Oke? Yang ketiga itu harus apa? Menjaga. Jangan sampai uang yang lu kumpulin sama lu kembangin habis dalam sekejap ketika lu sakit. Ngejaga uang lu cuma satu caranya, asuransi, nggak bisa lain. Dan kebetulan puji Tuhan, lu udah punya asuransi. Cukup sampai segitu, nggak usah panjang-panjang di situ. 3, 4. Abis ngumpulin, ngembangin, ngejaga, lu juga harus bisa nikmatin uang yang lu kumpulin. Ulangin terus sampai dia masuk. Lu harus bisa menikmati uang yang lu kumpulin, lu jaga, lu kembangin dan lu jaga. Menikmati bicara tentang hari tua. Jangan sampai anak lu jadi generasi sandwich. Generasi sandwich itu apa? Generasi yang hidupin orang tua dan anaknya. Jangan sampai lu jadi beban buat anak lu nanti. Gue selalu kasih contoh mama gue. Misalnya, dulu mama gue kaya raya sekali, tapi mikirnya bisnis terus. Diputerin bisnis. Tidak ada saving yang aman. Nah, sampai ketika terjadi resiko bangkrut, akhirnya habis semua. Dan gak punya asuransi. Ketika sakit, habis semua. Dan gue akhirnya harus jadi generasi sandwich. Jadi gue jadi generasi sandwich. Nah, lu mau gak anak lu jadi generasi sandwich? Enggak kan? Nah, lu harus prepare. Lu harus prepare dana masa tua, dana pensiun yang dijamin pasti ada. Oke? Yang pertama apa? Ngumpulin. Ulangi terus. Yang kedua, mengembangkan. Yang ketiga, menjaga. Yang keempat, nikmatin. Yang kelima, lu harus bisa mewariskan. Ya, mewariskan itu ada 2, harta sama hutang. Lu mau warisin yang mana? Harta dong. Nah, kebetulan gua nanya, nah dari 5 tahap perencanaan keuangan masa depan, lu udah siapin yang mana aja? Gue jawab, lu jawab dengan hati. By the way, gua ketika dengerin seminar ini, gua ingat satu produk di Prudential yang bisa memenuhi 4 dari 5 tahapan perencanaan keuangan. Boleh nggak gua share ke lu 5 menit? Boleh. Nah, tahap 1, mengumpulkan uang nggak bisa diganti sama apapun, hanya bisa lu kerja. Oke, nah gue ceritain PCB 88 tuh fiturnya A, B, C, D, D. 1, mengumpulkan uang harus kerja. 2, mengembangkan uang. Duit di PCB 88 berkembang nggak? Berkembang. Gak besar, tapi dijamin pasti. Memang nggak sekarang, tapi nanti. Ya kan? Yang kedua masuk ya. 3, ngejaga uang. Kalau lu terjadi resiko sakit kritis, lu nggak perlu jual aset lu atau ngambil tabungan lu, karena ini bisa cair sebagai proteksi income. Masuk ya? 3, 4, menikmati uang. Kalau lu sehat panjang umur, di usia tua lu, ini uang bisa lu ambil sebagai dana pensiun. Dan udah berkembang juga duitnya. Tahun ke-20 ke-21 itu berkembangnya lumayan gede, tapi ingat ya, jangan bandingin sama saham atau kripto. Kenapa? Karena saham sama kripto, langsung saya kasih disclaimer di awal. Disclaimer ya Pak Bu,
Jangan bandingin saham sama kripto. Saham sama kripto itu high risk high return. Kalau lu nggak paham, lu bisa habis dalam sekejap. Kalau lu paham, good, tapi lu juga harus siapin yang pasti-pasti, yang aman-aman, gitu ya. Yang kedua, jangan bandingin sama rumah atau tanah atau aset yang lain. Rumah, tanah, aset tuh bagus banget, tapi kalau terjadi resiko sakit kritis, lu tetap harus bayar itu rumah, betul nggak? Betul ya? Kan bisa berhenti bayar kalau lu mati, kalau sakit kritis enggak. Setuju? Setuju ya? Jangan bandingin sama emas. Lu beli emas 1 miliar, lu harus keluar duit 1 miliar. Tapi kan nanti naik. Ya sama aja. Lu beli 1 miliar di PCB 88 cukup dengan 200 juta. Ya kan? Cuma kita nggak tahu kapan resikonya terjadi. Ya, emas, saham, reksadana, rumah, semua itu aset. PCB 88 diversifikasi aset atau investasi. Rumah, emas, saham, kripto itu investasi lu, PCB 88 ngejagain investasinya lu. Nah, jadi lu jangan samain sesuatu yang high risk high return dengan sesuatu yang ngejaga kayak pasti-pasti kayak gini. Bagus dua-duanya. Kalau ada, lu sebagian ambil buat di sini di PCB 88. Nah, itu ya. Nah, yang kelima terakhir, kalau mewariskan harta, kalau lu meninggal terlalu cepat, dipanggil Tuhan terlalu cepat, PCB 88 bisa cair sebagai warisan dan nggak dikenakan pajak. Nah, kalau ada satu produk yang bisa memenuhi 4 dari 5 kriteria perencanaan keuangan masa depan, menurut lu bagus atau bagus banget? Bagus atau bagus banget? Bagus banget. Mau nggak lu gue hitungin? Langsung hitungin. Nah, kayak gitu cara ngejelasin PCB 88. Bisa kepake? Bisa kepake? Nah, tepuk tangan.